teman pemilih bahwa di gelaran pemilu dan pilkada serentak yang terjadi dan sepanjang sejarah itu dalam tahun yang sama, yaitu disebutkan tadi pemilunya tanggal 14 Februari 2024, kemudian pemilihannya 27 November 2024. Ini luar biasa, dan kita memasuki event-event yang luar biasa ini ya sepanjang sejarah kita. Tetapi apapun itu, kita Bawaslu Kabupaten Probolinggo siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih di seantero Indonesia Raya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada siang hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa dan luar biasa. Beliau adalah yang sering dikenal dengan sebutan Cak Qorib, host yang begitu luar biasa membahana di seantero Probolinggo ini. Gimana kabarnya Cak Qorib? Alhamdulillah, baik sekali Mas Lukman. Siap. Assalamualaikum Mas Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal aktivitas sehari-hari ini, kita mulai dari yang santai dulu ya. Iya. Tentunya sebagai seorang ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, ada sisi-sisi lain yang mungkin dulu menjadi aktivitas rutin panjenengan selaku ketua Bawaslu. Saya dengar-dengar dulu pernah juga menjadi seorang dosen pengajar gitu ya. Iya. Selain itu juga aktif sebagai seorang hipnoterapi. Nah, ini saya tertarik sekali nih. Nanti juga teman-teman pemilih bisa mengikuti cerita beliau nih. Nah, mungkin monggo diperkenalkan dari sisi mungkin kurikulum vitae-nya dulu yang ringan-ringan saja sambil cerita ini ya perjalanan karirnya. Monggo silakan Cak Qorib. Siap, terima kasih Mas Ketua Lukman Hakim Doktor, luar biasa. Saya pertama kali mengucapkan terima kasih ini Mas Lukman. Siap. Telah diundang di podcast KPU Kabupaten Probolinggo untuk bisa menemani teman pemilih ya. Istilahnya teman pemilih yang ada di manapun Anda berada yang menonton podcast ini. Yang berada di channel YouTube KPU Kabupaten Probolinggo. Luar biasa ya. Podcast merupakan sebuah sarana yang tepat untuk saat ini kita ya. Betul sekali. Pandemi. Yang lagi in sekarang. Betul sekali. Baik, saya ingin perkenalkan sebenarnya dulu pernah hadir di sini. Oh sudah. Iya. Wah, ini sesi keduanya ya, ini ya. Sesi keduanya, dan kemarin bersama Mas Agus. Dan perkenalkan kembali teman pemilih, saya Fathul Qorib, Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang saat ini aktif di kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dan ya nanti kita cerita ya Mas terkait dengan apa kegiatan saya sebelumnya. Sahabat Bawaslu, maaf ya. Terbiasa di podcastnya Bawaslu. Terbiasa di podcast Bawaslu. Betul. Jadi di sana sahabat Bawaslu, kalau di sini teman pemilih. Ya, saya harus membiasakan diri nih. Harus membiasakan teman diri. Pemilih, saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya sebelum di Bawaslu Kabupaten Probolinggo, saya punya aktivitas yaitu sebagai seorang tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi, dan karena saat ini saya beraktivitas di kantor Bawaslu, maka di kampus saya cuti. Dan sebelum itu saya juga beraktivitas ya di sebuah lembaga yang lain ya sebelumnya, karena ada kegiatan sebelum di Bawaslu ini banyak sekali kegiatan Mas Lukman. Gitu ya, padat ya. Padat sekali. Setelah masuk di Bawaslu, akhirnya semuanya harus cuti. Nah, memang aturannya kan harus menghendaki demikian ya. Seperti itu. Kami mengikuti regulasi, mengikuti aturan, sehingga semuanya kita harus nonaktif dulu. Untuk fokus pada pengawasan. Bisa diceritakan sedikit aja terkait hipnoterapi tadi? Menarik ini. Iya itu. Jadi bagaimana pengalamannya, kemudian nanti dikorelasikan dengan kerja-kerja di Bawaslu. Saya kira begitu, mungkin. Kira-kira nyambung nggak ini? Kira-kira ada yang bisa dikorelasikan nggak nih? Kira-kira? Ya bisa, dan sangat nyambung Mas Lukman. Terutama ketika kita ingin memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat, terutama para pemilih milenial itu Mas Lukman, karena
pemilih milenial itu kan dalam hal ini ya SLTA ya, SLTA SMA, MA itu dalam rangka mencari jati diri. Betul. Mereka dalam mencari menjadi diri dan kemudian proses pendewasaan mereka, sehingga mereka perlu sekali diberikan motivasi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode hipnosis ini. Gitu Jadi, ya. ya betul. Jadi hipnosis kita motivasi mereka dengan menggunakan metode hipnosis. Bagaimana? Maka kemudian korelasinya dengan Pengawasan. Bawaslu ya, pengawasan ini. Jadi sebelum ke sana saya ingin menceritakan sesuatu hal tentang diri saya. Kenapa saya kemudian bergerak di bidang hipnoterapi, Mas Lukman. Tahun 2010 saya belajar, waktu itu belajar bersama teman-teman tentang hipnoterapi itu apa sih. Maka untuk belajar hipnoterapi harus belajar hipnosis dulu atau hipnotis dasar, belajar hipnotis dulu. Apa sih hipnotis? Nah ini yang kemudian saya membuat tertarik gitu. Seakan-akan sesuatu yang biasa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Contohnya orang bisa tertidur dengan satu kali tidur dan langsung tertidur dengan sangat pulas. Kemudian ketika bangun-bangun sudah kemudian dia bisa melakukan segala hal. Nah itu. Nah orang bisa melihat itu saja, tetapi ternyata semuanya itu ternyata ilmiah, Mas Lukman. Ilmiah ya? Ilmiah, sangat ilmiah sekali. Hal yang biasa dan apa ya namanya ya, biasa dilakukan oleh manusia sehari-hari. Nah, kemudian setelah dieksplorasi, saya pelajari, ternyata ini luar biasa untuk meningkatkan semangat dan motivasi seseorang, terutama motivasi untuk bekerja, motivasi etos kerja ya, untuk meningkatkan etos kerja bisa ya? Iya, luar biasa. Nah, kemudian karena saya waktu itu sebagai seorang pengajar, saya tahun 2011 kemudian aktif menjadi hipnomotivasi massal. Jadi saya kemudian berangkat dari memotivasi siswa-siswi saya waktu itu, karena kebetulan saya mengajar di SLTA di daerah Kabupaten Probolinggo dan menjelang ujian akhir nasional, nah itu mereka kan perlu adanya motivasi nih. Nah kemudian kita motivasi dengan menggunakan metode itu. Caranya kemudian kita, karena murid kami waktu itu sekitar 300 lebih. Ah kita langsung dalam satu ruangan, kita buat ruangan yang senyaman mungkin, sejuk, dan kemudian kita gunakan metode itu. Kemudian kita buat berjajar, berbaris, kemudian kita gunakan hipnoterapi itu sampai kemudian mereka pada kondisi alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini terlihat ketika mereka sudah mulai istilahnya tertidur dengan segala apa namanya afirmasi. Kita kemudian masukkan informasi tidur, akhirnya mereka tertidur dengan secara bersamaannya. Kemudian di dalam tidur itu kita kasih motivasi, kita kasih penyadaran tentang bagaimana hidup, bagaimana kita dibesarkan oleh orang tua, bagaimana kita dilahirkan, dan akhirnya mereka mengikuti, akhirnya nangis dan kemudian langsung kita berikan semangat. Nah, itu salah satu cara. Siap. Tapi jangan dipraktekkan ketika nanti mengawasi TPS ya. Kalau di hipnoterapi, nah ini pengawas TPS-nya tertidur beneran nanti. Nah itu ini. Mungkin pas ketika BIMTEK atau apa ya untuk memotivasi itu ya. Ya sebenarnya meningkatkan etos kerja tadi ya. Betul. Sebenarnya begini Mas Lukman, tidak mudah untuk membuat orang kemudian tidur enggak. Nah itu ada 3 syarat Mas Lukman. Ada 3 syarat. Iya, 3 syarat bagi orang yang kita hipnoterapi atau kita hipnosis ya, teman pemilih ya. Pertama itu dia mengerti. Mengerti nomor 2. Mau dulu. Nah ini ada kemauan. Kalau sehebat apapun kita mau menghipnotis mereka, tidur. Kalau mereka tidak mau, nggak mungkin tidur. Nah itu yang terpenting. Yang kedua adalah mengerti bahasa yang kita sampaikan. Ya kita menghipnotis. Umpamanya kita mau menghipnotis turis ya, orang-orang luar negeri. Dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Kemudian kita pakai bahasa Indonesia, tidur. Tidak tidur. Iya, kayak sleep gitu. Nah, ya harus sleep atau deep. Nah, sleep, deep. Nah, itu baru mereka bisa tidur dengan cara hipnosis itu. Kemudian yang ketiga adalah fokus. Mereka harus dibuat fokus dulu, Mas Lukman. Jadi pertama, dia sudah mau, ya. Kemudian yang kedua
mengerti bahasa yang disampaikan. Yang ketiga itu kita harus buat mereka fokus. Fokusnya gimana? Nanti ada cara-cara tertentu bagaimana kita bisa mereka buat fokus. Siap. Karena kita bukan untuk menipu-nipu, tetapi karena kita memotivasi, kita sampaikan lebih awal tentang bagaimana sih metode hipnoterapi ini sehingga mereka paham dan benar-benar mengerti, sehingga setelah kita berikan ilmunya, mereka juga bisa menghipnotis. Dan ketika mereka hipnoterapi, mereka bersedia mau mengerti dan bahkan bisa fokus. Nah, dari situ kita bisa masuk untuk bisa memberikan motivasi yang sedalam-dalamnya kepada mereka, sehingga alhasil para siswa kami yang kita hipnoterapi massal itu menjelang ujian itu, setelah dilakukan terapi itu, akhirnya mereka benar-benar semangat. Ketika benar-benar semangat, mereka sudah siap dan belajar luar biasa. Dan sehingga ketika pada saat ujian mereka alhamdulillah lulus 100%. Alhamdulillah. Nah, itu berarti kalau dikontekstualkan terkait pengawasan, berarti bisa ya diterapkan ketika BIMTEK misalnya, entah itu ke pengawas TPS atau ke Panwascap atau ke pengawas di tingkat desa itu ya, PPD ya. Nah, itu bisa ya sangat ketika diterapkan di BIMTEK itu bisa ya. Iya. Apalagi teman-teman pengawas ad hoc mulai dari Panwascap, pengawas desa dan pengawas TPS itu kan mereka mempunyai istilahnya, oh ini jabatan baru loh, ini tugas baru, ini amanah baru. Mereka perlu bukan hanya sekedar dasar-dasar keilmuan tentang kepengawasan, juga tentang bagaimana mereka berintegritas, dengan semangat untuk bisa bekerja, jujur, lurus dan seterusnya. Maka perlu sekali kita memberikan motivasi, pendekatan hipnomotivasi itu. Oke, teman pemilih, menarik sekali ya terkait hipnoterapi. Nah, sekarang kita mulai agak serius sedikit terkait bagaimana kesiapan Bawaslu Kabupaten Probolinggo menyongsong ya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024, bahwa kita tahu semua hari H ya, kemarin tanggal 24 Februari itu sudah di kick off oleh KPU RI, yakni tanggal 24 Februari tahun 2024 untuk pemilunya ya, sedangkan untuk pemilihannya itu di 27 November 2024. Nah, kira-kira sejauh mana ini kesiapan Bawaslu Kabupaten Probolinggo menyambut gelaran nasional yang insya Allah spektakuler ini, yang luar biasa ini, dan ini luar biasa ya, info-info yang berseliweran di sana sini dan bahkan ada terkait penundaan dan sebagainya. Ini kira-kira bagaimana ini Bawaslu Kabupaten Probolinggo menyikapi ini? Silakan. Ya, luar biasa. Saya sepakat dengan Mas Lukman ini, teman pemilih, bahwa di gelaran pemilu dan pilkada serentak yang terjadi dan sepanjang sejarah itu dalam tahun yang sama, yaitu disebutkan tadi pemilunya tanggal 14 Februari 2024, kemudian pemilihannya 27 November 2024. Ini luar biasa, dan kita memasuki event-event yang luar biasa ini ya sepanjang sejarah kita. Tetapi apapun itu, kita Bawaslu Kabupaten Probolinggo siap untuk melakukan proses pengawasan dalam setiap tahapannya. Terbukti kami, Mas Lukman, pasca pemilu 2019 sudah mempersiapkan apa saja yang kita bakal lakukan, Mas Lukman. Di antaranya adalah sesuai dengan amanah Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Teman pemilih, ada setidaknya ada 4 hal yang sudah kita lakukan, Mas Lukman, dan akan terus kita lakukan. Yang pertama adalah evaluasi pemilu 2019 ya. Kenapa evaluasi? Ya untuk bagaimana mempersiapkan diri dalam melakukan pengawasan di 2024 ini. Yang kedua, Mas Lukman, adalah kita harus melakukan perawatan terhadap dokumen-dokumen penting yang ada. Arsip-arsip. Nah, itu tujuannya adalah bagaimana juga mempersiapkan apabila nanti dibutuhkan ketika masa pemilu dan pemilihan serentak di 2024 itu. Yang ketiga, nah ini yang kita lakukan saat ini, yaitu apa?
melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang betul dilakukan sekali. oleh Mas Lukman dan kawan-kawan nih. Oke, ya. Bawaslu melakukan pengawasannya sampai sekarang dan baru saja kita lakukan ya. Betul ya. Kan rekapitulasi, pleno rekapitulasi itu kita hadir memenuhi undangan daripada KPU. Yang terakhir Mas Lukman, yang ini harus kita lakukan berkesinambungan, yaitu program peningkatan pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Ah, menarik ini. Inilah menariknya. Seperti apa itu? Nah, ini Mas Lukman, ada beberapa hal terkait dengan pengembangan penguasaan partisipatif ini kan banyak variannya lah yang kita lakukan Mas Lukman. Di antaranya ada, yaitu pertama kita SKPP, Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif, Pemilu Partisipatif. Jadi ini anak muda semua. Oke. Ya, ini sebenarnya dilakukan oleh Bawaslu RI, kita dukung, provinsi, kemudian kita. Ini sudah dilakukan. Jadi generasi milenial semua ya. Betul. Nah, ini programnya Bawaslu RI. Kita sangat mendukung dan itu sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita punya program yang namanya Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan. Oh, yang di Unuja itu? Iya, betul sekali. Kemarin kita gagas bersama Unuja dan sudah sukses dan itu 14 tatap muka. Nah, nanti ada evaluasi nih Mas Lukman terkait JWK ini. Gitu ya. Waktu itu kita melakukannya hanya Bawaslu saja. Oh. Nah, ini ke depan kita ingin mengajak teman KPU nih kolaborasi. untuk berkolaborasi. Oh, siap. Karena demi Siap. keseimbangan ilmu yang bisa diterima oleh mahasiswa terkait dengan SDWK bukan hanya sekedar pengawasan tapi juga bagaimana pelaksanaan pemilu dan pemilihan nih Mas Lukman. Yang berikutnya nih Mas Lukman, ada program Bawaslu juga yaitu program kuliah pengawasan. Waktu itu kita lakukan bersama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Senulasan Kenggong, STIH. Berarti teman pemilih ya ini kalau kuliah pengawasan berarti 1 semester full ya? Iya, begitu ya? Betul sekali. Waktu itu kita ada 12 kali tatap muka. Berapa? 12 kali tatap muka. 12 kali tatap muka ya. Jadi khusus sekolah pengawasan. Nah, itu sudah kita lakukan dengan STIH Genggong ya. Nah, kemudian ada lagi beberapa program di antaranya kita podcast ini ya. Kita ada podcast. Ada banyak sekali persiapan kami untuk bisa menghadapi bagaimana mengawasi tahapan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 ini Mas Lukman. Nanti kita akan ada lagi tambahannya. Siap. Nah, ini menarik sekali. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Bawaslu terkait persiapan dan kesiapan penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, ini memang luar biasa gaungnya ya. Bahkan sekarang ini kemarin sudah di kick off gitu ya. Tetapi sekarang bergulir penundaan. Nah, sekarang kalau dari kacamata Bawaslu ya, kira-kira kalau kita ngomong penundaan ini seperti apa ini? Gak apa-apa ini kan meskipun isu nasional ya, kita bicara lokal gitu ya. Kira-kira seperti apa? Gimana Mas? Ya, kalau menurut pendapat kita terkait dengan penundaan ya, itu ya namanya juga wacana sih sah-sah saja, wajar-wajar saja, boleh-boleh saja. Tetapi kami sebagai istilahnya penyelenggara ya pemilu dan pemilihan ini kami tetap berpaku kepada regulasi yang ada yang melekat pada diri kami yaitu tentang Undang-Undang 7 2017 apapun itu ya kita ngikuti. Kita tidak terpancing dengan isu-isu itu, terserah apapun itu. Yang jelas kami bertugas berdasarkan Undang-Undang 7 dan kemudian kita lakukan itu bagaimana tahapannya. Harus kita benar-benar laksanakan dengan baik. Urusan ada penundaan itu biarlah urusan para elit-elit itu. Yang penting kita tetap fokus lurus bagaimana menjalankan undang-undang ini, Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 10 2016 terkait dengan pemilihan juga. Kita kawal itu aja. Betul. Yang jelas kalau di Bawaslu mungkin ada Perbawaslu ya yang mengatur ya terkait pengawasan tahapan misalnya. Betul sekali. Kalau di KPU kita ada Per KPU yang itu juga mengatur tahapan. Nah, yang jelas kalau sudah di kick off hari H-nya itu kan tanggal 14 Februari 2024 ya. Artinya itu kalau ditarik mundur berarti perkiraan Juni tahun ini itu sudah mulai tahapan Pileg Pilpres. Nah, kira-kira sudah siapkah Bawaslu Kabupaten Probolinggo? Ini sudah Juni nih tahapan pertama. Sudah mulai ya merancang piranti-piranti untuk pengawasannya. Gimana? Ya, luar biasa dan ya jelas kita sudah sangat siap kan sebagaimana
ya Bawaslu RI sudah siap kemarin, bahkan sudah Pak Abhan sudah ini ya, mencanangkan kesiapannya, maka bawah-bawahannya juga termasuk Kabupaten Probolinggo juga siap, terkait dengan tersebut. Apapun itu karena penyelenggara termasuk KPU kalau sudah mengeluarkan PKPU terkait dengan tahapan, maka sejak itulah Bawaslu juga melakukan proses pengawasannya. Melekat, ibaratkan kalau kita itu kan seiring sejalan. Iya, pengawasan melekat, waskat. Iya, waskat. Jadi itulah regulasinya. KPU sudah siap terkait dengan tahapan, maka kita juga ada regulasi Perbawaslu yang siap untuk mengawasi setiap tahapan. Kalau emang bulan Juli itu, maka disitulah kita. Bahkan dari sekarang pun kita sudah mulai melakukan persiapan itu tadi yang saya sebutkan tadi, Mas Lukman. Nah, terakhir ini Cak Qorib, siap. Terkait ini kan kita ini ya kontekstual saja di Probolinggo ini kan pasca Pilkades serentak Pilkades serentak tahun 2022 ini ada di 250 desa. Luar biasa ini. Jadi meskipun ini hajatan lokal tapi juga ada korelasinya dengan bahwa ini adalah pelaksanaan pemilu di tingkat grassroots ya, akar rumput, betul. Nah, kira-kira apa ini evaluasi dari penyelenggaraan kemarin, terutama dari sisi Bawaslu ya, meskipun kita KPU dan Bawaslu tidak ada kewenangan di sana ya, tetapi kita bisa ambil hikmah atau pelajaran dari penyelenggaraan Pilkades di 250 desa ini. Kira-kira apa ini kalau dari sisi Bawaslu-nya? Iya, terima kasih Mas Lukman. Terkait dengan Pilkades, kewenangan saya sebagai seorang pemilih yang kebetulan kemarin di 250 itu salah satunya adalah desa saya. Desa saya yang kemudian saya juga sudah memilih itu memenuhi hak sebagai warga desa. Jangan lupa ini penyelenggara pemilu nanti malah agak nyoblos. Maka kemudian dari situ kita bisa melihat sebagai warga desa ya. Saya melihat bahwa di pelaksanaan Pilkades itu, memang sudah terpilih faktanya sudah ya. Cuman ada beberapa hal ya yang catatan. Di antaranya adalah memang ada beberapa dugaan-dugaan pelanggaran ya, kemudian yang kemudian tidak di-cover oleh regulasi. Soalnya tidak ada Bawaslu ya. Makanya itu saya ingin mengusulkan itu. Ketika ada penyelenggara pelaksana, maka berarti harus ada penyelenggara pengawas. Kan di Pilkades itu kan. Betul. Jadi ada Pilkades panitia Pilkades, jadi ada mungkin panitia pengawasan gitu ya. Pengawasnya. Karena tidak mungkin panitia itu sekaligus sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor daripada pelanggaran. Nggak mungkin, nggak terjadi nggak bakalan terjadi ya. Artinya akan mungkin banyak dugaan-dugaan pelanggaran yang bakal terjadi. Oleh karena itu menurut saya nih Mas Lukman ya, usulan saya itu ketika membuat regulasi tentang Pilkades, saya kira lebih bagus kalau menurut saya ketika melibatkan unsur-unsur penyelenggara pemilu dan pemilihan seperti KPU, Bawaslu untuk diajak untuk berbicara, walaupun tidak ada dalam regulasi, tetapi setidak-tidaknya kita juga memberikan pengalaman manfaat kepada panitia Pilkades mungkin di tingkat kabupaten, sehingga bisa membuat regulasi-regulasi yang sesuai, yang berintegritas dan langsung umum bebas rahasia juga tentunya. Betul. Intinya Pilkades itu perlu adanya pengawas independen atau tidak terinclude dalam kepanitiaan, Mas Lukman. Jadi saya kira rasional sekali dimanapun kalau memang pemilihan itu selalu ada panitia pelaksana, ada juga pengawas gitu itu untuk supaya objektivitas itu muncul gitu ya. Dan saya kira masukan dari Mas Qorib juga betul sekali, memang setidaknya penyelenggara pemilu betul ya dilibatkan ya. Jadi mendampingi dari awal ya, dari mulai pembentukan regulasinya bahkan sampai pelaksanaannya. Kalau toh mungkin umpamanya dalam pelaksanaan pengawasan bukan dari Bawaslu, umpamanya independen tidak masalah. Saya kira itu lebih bagus independen. Jadi saya kira lebih bagus itu independen karena kalau Bawaslu sudah ada regulasi tersendiri, yaitu Undang-Undang 7 itu tadi bersama KPU tadi. Karena perlu adanya pengawas yang independen yang tidak masuk di dalam Pilkades itu sendiri. Itu saya kira. Siap teman pemilih, ini luar biasa
kita bincang-bincangnya siang ini kaya akan informasi dan juga diskusi tadi berbagai hal, jadi dari mulai pengalaman beliau terkait hipnoterapi, kemudian kesiapan menjelang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024, bahkan yang terakhir kita bincang-bincang soal Pilkades ya, yang sampai sekarang ini juga masih in di Kabupaten Probolinggo. Iya, karena baru saja loh, masih hangat. Masih hangat ya. Tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 17 Februari ya. Jadi masih hangat sekali, jadi belum sampai 1 bulan ya. Nah, semoga masih ada beberapa desa yang kemarin yang tertunda 3 desa kalau tidak salah. Iya. Kita berharap nanti penyelenggaraannya juga akan lebih objektif lagi, kemudian juga aman damai, itu intinya kan itu. Ya, aman damai. Apalagi ini kan 2024 ini penyelenggaraannya Pilek-Pilpresnya tanggal 14 Februari yang terkenal dengan namanya pemilu kasih sayang. Iya, tujuannya mungkin gitu ya. Kenapa? Betul ya. 14 ya. Jadi dipaskan dengan hari Valentine ya, tujuannya supaya penyelenggaraan pemilunya aman dan damai, penuh dengan kasih sayang. Saya kira begitu ya. Biasa. Baik, teman publik, saya kira bincang-bincang hangatnya kita cukup sekian ya. Mungkin terakhir, mungkin kata-kata yang bisa mungkin mengajak ya partisipasi masyarakat untuk bagaimana mengawasi dan sebagainya. Monggo silakan Cak Korib. Terima kasih Mas Lukman, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo yang saat ini juga sebagai host podcast Bromo KPU Kabupaten Probolinggo ya. Teman pemilih, di dalam setiap demokrasi pasti ada wahana yang namanya pemilu atau pemilihan, karena itu adalah mutlak harus dilaksanakan untuk memberikan demokrasi yang seluas-luasnya kepada rakyat kita, memberikan kesempatan kepada rakyat kita. Maka sudah barang tentu kita harus memberikan pelaksanaan yang berintegritas. Untuk bisa bagaimana berintegritas, maka masyarakat juga harus berpartisipasi dalam memberikan partisipasinya dalam mengawasi maupun dalam melaksanakannya. Karena penyelenggara pemilu atau pemilihan tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka tidak akan tercapai yang disebut dengan pemilu berintegritas, langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Maka hanya dengan partisipasi masyarakat saja kita akan dapat melaksanakannya. Mantap. Saya kira berarti Cak Korib juga optimis ya bahwa nanti partisipasi masyarakat di gelaran pemilu dan pemilihan tahun 2024 akan naik ya? Ya, saya sangat optimis karena kita sudah melakukan bagaimana caranya melakukan pengembangan partisipatif. KPU juga mulai sudah mendengung-dengungkan bagaimana partisipasi masyarakat. Saya kira kita tinggal menunggu gongnya. Insya Allah lebih baik lagi. Berarti ini juga membutuhkan ya partisipasi dari teman-teman pemilih semuanya. Ya, ayo nanti sama-sama kita ramaikan ya hari H pemilu dan pemilihan itu yang tadi sudah kita sebutkan. Pemilunya di tanggal 24 Februari 14 Februari tahun 2024 dan pilkadanya atau pemilihannya ada di tanggal 27 November tahun 2024. Ayo kita ramaikan bersama ya. Jadi tunaikan hak pilihmu ya, jangan menjadi seorang golput. Ya, ini karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya kemajuan demokrasi di negara kita ini. Barangkali itu teman-teman pemilih sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali nanti di episode selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.